Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Gita Putri dengan NIM 34102000027 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Melan Ersanti SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh filsafat beserta teori atau pemikirannya dan contoh pengaplikasiannya. Salah satu tokoh filsafat tersebut adalah John Langsau Austin. John Austin dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1911 di Lancaster dan meninggal dunia ketika usianya masih cukup muda, yaitu 48 tahun. Tepatnya pada tanggal 8 Februari 1960. Ia merupakan seorang ahli filsafat bahasa yang berasal dari Britania Raya. Untuk pendidikan dan perjalanan hidup John Austin, pada tahun 1924, John Austin mengambil beasiswa klasik Shrewsbury School. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Balliol College, Oxford pada tahun 1929. Selama terjadi Perang Dunia II, ia bertugas sebagai letnan kolonel dan berhasil dari tugasnya pada bulan September 1945. Setelah itu, John Austin kembali ke Oxford dan pada tahun 1952 ia menjadi seorang profesor filsafat moral. Ia juga menjadi ketua Komite Keuangan pada tahun 1957. Kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran atau teori dari John Austin. Pemikiran John Austin sendiri ini bertolak belakang dari filsafat biasa Wittgenstein yang memiliki perhatian terhadap bahasa biasa atau bahasa sehari-hari. Ia berpendapat bahwa banyak pelajaran yang dapat diambil dari bahasa pergaulan sehari-hari. Ada ungkapan yang terkenal dari biografi John Austin, yaitu "What to say when?" Arti ungkapan tersebut adalah unsur bahasa sama pentingnya dengan fenomena-fenomena. Dari ungkapan tersebutlah, ia menamakan konsepnya dengan linguistik fenomenologi karena menjelaskan fenomena-fenomena melalui penyelidikan bahasa. John Austin sendiri memberikan perhatiannya pada perbedaan jenis-jenis ucapan dan perbedaan tentang tindakan-tindakan bahasa. Ada beberapa pemikiran John Austin tentang bahasa, diantaranya adalah 1. Jenis ucapan. Nah, jenis ucapan tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu ucapan konstatif dan ucapan performatif. Ia berpendapat bahwa ucapan konstatif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang faktual. Contohnya, Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjadi Presiden Indonesia. Contoh yang lain adalah Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan ucapan performatif tidak dapat dikatakan benar atau salah seperti ucapan konstatif. Performatif adalah pernyataan yang dengan sendirinya melaksanakan tindakan yang digambarkan. Contoh dari ucapan performatif adalah 1. Saya berjanji membayar hutang besok. 2. Saya akan memberikan dan mewariskan pakaian saya ini kepada adik saya. Nah, dari contoh ucapan ini secara faktual tidak dapat diverifikasi benar atau salahnya. Berdasarkan positifisme logik, kedua kalimat ini tidaklah bermakna. Namun, menurut Austin sendiri, kedua kalimat tersebut bermakna sebab dengan mengatakan kalimat-kalimat tersebut, seseorang telah melaksanakan sesuatu.
Dengan mengatakan saya berjanji berarti saya melakukan sebuah perjanjian. Kedua ucapan tadi berbeda dengan ia berjanji membayar hutang besok atau kemarin saya berjanji membayar hutang. Kedua kalimat terakhir merupakan sebuah pelukisan fakta atau kejadian. Pemikiran tentang bahasa yang kedua adalah tindakan bahasa. John Austin membedakan ini menjadi 3 bagian, yaitu tindakan lokusi, tindakan perlokusi, dan tindakan ilokusi. Tindakan lokusi dalam pandangan John Austin yaitu ketika si penutur melakukan tindakan bahasa dengan sesuatu yang pasti. Tindakan ilokusi lebih menitik beratkan pada tindakan dalam pengetahuan sesuatu karena si penutur harus melakukan isi tuturannya. Sementara tindakan perlokusi adalah ketika isi tuturan dari seseorang lebih mengena pada dirinya tersebut dalam artian melihat pada pengaruh yang ditimbulkan baik nyata maupun tidak. Nah, contoh dari ketiga tindakan tersebut misalnya ada sebuah percakapan antara Nadia dan Tirza. Nadia, kamu pengen makan apa? Tirza, aku sudah kenyang. Nadia, oh ya sudah kalau begitu. Nah, dari contoh percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan lokusi menyatakan Nadia menawarkan kepada Tirza untuk memilih makan apa pada hari itu. Untuk contoh tindakan ilokusi sendiri, pada saat Tirza mengucapkan bahwa dia menolak penawaran Nadia karena dia sudah kenyang dan tidak sedang lapar. Untuk tindakan perlokusi sendiri, Nadia memahami dan memaklumi bahwa alasan temannya yang tidak lapar dan ia tidak memberi tawaran lagi dan tidak memaksanya untuk makan terjadi pada saat Nadia mengucapkan, "Oh ya sudah kalau begitu." Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran-pemikiran dari John Austin, salah satu tokoh filsafat bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.